Marilah kuliah subuh kita pada pagi hari ini kita bersama-sama membuka dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sayyidina Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وأهم ما, adapun paling pentingnya perkara yutawajjahu yang harus dihadapkan apa ma'al walidi, wajib ingatasi wong tua fi haqqi auladihi ing haqqi anak-anak walid iku tahsinut adabi, bagusaken tata krama wa tarbiyati dan pendidikan liyaqa'a supaya tumipa apa nusuhum perkembangan aulad ala mahabbatil khairi ingatasi mencintai kebaikan wa ma'rifatil haqqi dan mengetahui kebenaran wa ta'zimi umurid dini dan ngagungaken urusan agama wal istihanati lan ngeremehaken bi umurid dunya kalan urusan dunia wa ithari umuril akhirati lan mementingkan urusan akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu ma'al jamaah, paling pentingnya kewajiban orang tua yang dihadapkan kepada anak-anaknya, karena memang orang berkeluarga itu mengharapkan generasi, mengharapkan turunan, tapi enggak sembarang turunan yang diharapkan, turunan yang baik. Oleh karenanya maka yang paling penting orang tua itu mengarahkan anak-anaknya untuk memperbaiki adab-adab, tata krama dan pendidikan. Tentu pendidikan Islam. Saya bukan orang yang ekstrim. Kalau putri bapak ibu ini sekolah SD, SMP, SMU dan sebagainya, tapi harus diingat bahwa pendidikan keagamaan, pendidikan yang meneguhkan keimanan akidah, pendidikan yang meluruskan dan memberikan ibadah dan akhlak yang penting tidak kalah pentingnya. Karena itu yang akan menyebabkan memperoleh kesejahteraan akhirat. Pinter tapi kurang ajar, ya tentu orang tua nggak senang. Supaya apa? Pendidikan, adab, tata krama harus diarahkan kepada anak-anak, biar anak kita itu berkembang selalu semakin tua mencintai kebaikan, mengetahui kebenaran, mengagungkan urusan-urusan agama, tidak meremehkan urusan-urusan agama, tidak terlalu mementingkan urusan dunia. Dunia penting, tetapi dunia yang sekiranya menyebabkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sehingga mementingkan urusan-urusan akhirat. Ini kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Tidak bisa mendidik yang baik, serahkan kepada orang yang ahlinya. Faman mangkau ta sapane wong iku farata sembrana sapa man
fi ta'dibi auladi ing dalam mendidik anak-anak aiman husni tarbiyati lan bagusi pendidikan aulad wa zara'a dan menanamkan sapa man fi qulubi ing dalam pira-pira atine aulad mahabbatad dunya ing mencintai dunia wa syahwatiha dan syahwat-syahwati dunia wa qillatal mubalati lan sithik peduli bi umur dunia kelawan pira-pira urusan agama. Tumma kauhu kemudian wani durhaka sebaulat kepada ingman ba'da zalika sa'wis mungkun makur tafrid fala yalumana mangko maitu jangan menyalahkan sapa man illa nafsu kecuali kepada dirinya man. Kalau orang meremehkan tentang pendidikan anak-anaknya, ada TPA enggak diserahkan kepada TPA, ada dekat masjid, dekat mushola, dekat pendidikan Islam, tidak diserahkan ke sana, tidak dididik yang baik, tidak diajari tata krama yang baik, tidak ditanamkan dalam hatinya mencintai akhirat, tetapi justru hanya dunia saja, sehingga sedikit kepeduliannya terhadap urusan akhirat, lalu berani durhaka kepada orang tuanya. Di sini dipeskan jangan menyalahkan siapa, tapi salahkan dirinya sendiri. Yang salah orang tuanya. Kenapa anaknya kok enggak dididik tata krama yang baik, pendidikan yang dituntunkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mufaritu tayuang sing sembrono aula ikului utama bil khasati kelan rugi wa aksarul uquqil utawi paling akeh pira-pira wani alfasi kang merata fi hadil azmaniyati ing zaman-zaman iki sababu utawi sebab aksarul uquq iku at-tafritu sembrono fi ma ing dalam keterangan zakarna wa sunutur ingsun ing ma kama ya'rifu sebagaimana mengetahui dari mengkur sapa man wong ta'amal kang ngangen-ngangen sapa man ing zalik wa ahsanalan bagusaken sapa man an-nazari ngangen-ngangen fi ing dalem zalik. Bapak-bapak yang paling banyak rugi adalah orang tua sembrono dalam mendidik anak-anak, hanya mentingkan keduniaan saja. Maka paling banyak durhakanya anak kepada orang tua yang telah rata di era zaman sekarang ini. Sebabnya apa? Karena kesembrononya orang tua dalam mendidik anak. Dianggapnya pendidikan Islam itu enggak penting, hanya ngurusi urusan kubur. Padahal tidak. Urusan dunia dan akhirat sebenarnya tak dapat dipisahkan, walau mungkin dapat dibedakan. Wala haula mengkora ora isa menjauhi maksiat, wala quwata lan ora saged kuat nglakoni ibadah illa billah kecuali kelan pitulungi Allah taala ali kang maha luhur al alim kang agung. Mudah-mudahan kita senantiasa memperoleh pertolongan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Itu kewajiban orang tua terhadap anak. Wa masilatul arhamilan anak pun utawi menyambung famili wa hum utawi arham itu al-qarib pira-pira kerabat famili. Sebab orang itu dituntut di samping secara vertikal hubungan baik dengan Allah dengan bentuk ibadah, salatnya yang baik, ibadahnya yang baik, zikirnya yang baik. Tetapi di samping itu dituntut manusia itu agar menjalin hubungan yang baik dengan sesamanya. Dalam hal bersilaturahim, tidak memutuskan hubungan famili ini, Allah menerangkan dalam salah satu ayatnya. Wa qala ta'ala, maka berfirman sapa Allah ta'ala fil amri ing dalam perintah bisilatim dengan menyambung arham. Wa atizal qurba haqqah,
wa ati lan awil sira dzal qurba ing wong sing duweni kerabat haqqahu ing hakidil qurba. Berilah haknya orang yang punya hubungan famili dengan kita, haknya itu berikan kepada dia. Jadi famili kita punya hak untuk kita hormati, kita menghormati orang yang ada hubungan famili itu, itulah namanya silaturrahim. Wa qala ta'ala dan berfirman sapa Allah ta'ala fi ma'radis sanad ing dalem dalan ngalem ala qaumin ing atas kaum iktarum kang milih sapa Allah ing qaumin waradiyahum lan ridho sapa Allah ta'ala ing kaum walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhufuna su'al hisab. Akhir zaman Pak, ibu-ibu, yang akrab hubungannya hanya yang sama-sama kayanya, hanya yang sama pangkat-pangkatnya, yang sama-sama tinggi. Yang kaya dengan yang miskin jauh hubungannya. Yang kaya dengan yang miskin, yang miskin oleh yang kaya gak direken puong. Hanya yang sama-sama kaya, bukan itu ajaran Islam, bukan itu orang yang baik. Orang yang baik itu hablun minallah dipegang, hablun minannas juga pegang. Hubungan baik dengan Allah dan hubungan baik dengan sesama manusianya. Hubungan baik dengan sesama manusia adalah menyambung hubungan yang telah putus dengan kita. Walladzina lawang yasiluna kang menyambung sapa ladina ma ing barang amarallahu kang perintah sapa Allah taala bi kalan ma ayu sala untuk disambung sapa apa ma wa yakhshawna lan wuti sapa ladina rabbahu ing pangeran ladina wa yakhafuna lan wuti sapa ladina su'al hisab ing alane hisab diperhitungkan amalnya. Wa mimma lan iku setengah saking barang amarallah kang perintah sapa Allah taala bi kalma ayu salat utawi ento disambung sapa al arhamu pira-pira famili. Wa qala Allah taala fi zari inglam melarang angkal ti'at rahim dalam memutuskan hubungan famili wa tahdhirin al mutani min hasakin qati'ah walladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih walladzina utawi wong-wong akeh yang kudune kang para ngrusak sapa ladina ahdallah ing janjine Allah min ba'd mitsaqi saking sakwise kuwati janji wa yaqta'una lan memutuskan sapa ladina ma ing barang amarallah kang wis perintah sapa Allah taala bi kalma ayu saya untuk renta sambung usiduna ben berkerusakan sapa ladina fil ardi ing dalam bumi ulaika utawi mungkun ladina lawab ikut tetap kau ulaika Allah nanti utawi laknat kutukan Allah. Apa kutukan Allah itu adalah dijauhkan dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu laknat namanya. Walahum lal iku kadul ladina su'udari utawi panggonan kang elek. Mana tempat yang jelek di akhirat? Neraka. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang merusak janji Allah dan memutuskan hubungan-hubungan yang oleh Allah suruh sambung dan berbuat kerusakan di atas bumi. Ada berbuat kerusakan langsung di atas bumi, bertengkar, bermusuhan, bertengkar macam aja secara tidak langsung. Ngerasani orang, dendam sama orang, dengki sama orang. Itu termasuk berbuat kerusakan di atas bumi. Ifsad hissi, ifsad maknawi. Ada perbuatan baik secara kenyataan, ada perbuatan kerusakan secara makna, ada perbuatan kerusakan secara nyata. Lalu orang yang begitu kalau Ta'ala mereka akan mendapatkan laknat dari Allah, kutukan dari Allah Ta'ala, dan akan mendapatkan tempat yang jelek, yakni neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala wa fahal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum ulaika alladhina la'anahumullahu fa asammahum wa amma absarahum.
Wal asaitu mengkono ta menawa sira kabeh intawalaitum lamun nguasai sira kabeh antu situ ingin to ngrusak sapa sira kabeh fil ardi ing bumi wa tuqatti'u lan memutuskan sapa sira kabeh arhamakum ing sanak-sanak famili sira kabeh ulaika utawi mereka alladzina iku wong-wong la'anahum kang ngelaknati ing ladina sab Allah fasama mengembudekaken sapa Allah taala wa a'ma dan micekakan sapa Allah taala absara alam bila mata hatinya ladina orang-orang yang menguasai dunia untuk berbuat jahat, berbuat kerusakan dan berbuat memutuskan hubungan famili. Mereka itulah orang-orang yang dikutuk oleh Allah taala dan orang-orang yang dibuat tuli hatinya dan mata hatinya dibuat buta oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dibuat sadar memperoleh taufik hidayat Allah taala. Tidak demikian keadaannya. Faqatir rahimi utawi wong sing memutuskan hubungan famili kumal onun dilaknat fi nasil kitab ing dalam nas Al-Qur'an. Wa qala Ali bin Husain radhiyallahu anhu telah berkata Ali bin Husain radhiyallahu anhu yusi berwasiat sapa Ali ba'da bani kepada sebagian putra-putranya Ali iyyaka wa suhbata qatir rahim. Ia kawut kio sambian wa suhbata qatir rahim ing berkawan bersahabat ing ngancani wong sing mutuskan hubungan. Fa inni mongko sak temen ingsun iku wajadtu menemukan ingsun ing qatir rahim mal'unan dari wong sing dilaknati fi salasati mawadhi' panggo 3 panggonan min kitabillah saking kitab Allah taala. Ali bin Husain radhiyallahu anhu berpesan kepada sebagian putra-putranya, "Nak, takutlah bersahabat berkawan dengan orang-orang yang suka memutuskan hubungan famili, karena saya menemukan orang yang memutuskan hubungan famili itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an ada 3 tempat. Tidak demikian sifat-sifatnya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya-kaya mawon sing dihubungi api sing miskin gak direken, padahal iku pamani, padahal iku mbae, padahal iku kakeke, tapi gak direken apa? Sebab mergoe kaya ambik melarat. Wa qala Rasulullah dan bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah." Barang siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, iman kalau ada hari kiamat, hendaklah bersilaturahmilah dia itu. Artinya orang semakin benar-benar beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian tentu suka bersilaturahim. Wa man kana dan barang siapa yang ada sepaman iku yu'minu beriman sepaman billahi kepada Allah wal yaumil akhir falyukrimu kebeci mulyakno sepaman dhaifau ing tamu iman. Selanjutnya barang siapa juga beriman kepada Allah dan hari kemudian, orang itu tidak akan meremehkan tamu. Tamu bukan tamu yang hebat-hebat saja, tamu yang biasa-biasa, sampai orang pengamin pun juga dihormati. Itu kalau orang benar-benar iman kepada Allah dan hari kemudian. Kadang-kadang orang kalau hanya tamu-tamunya orang biasa, tak patek diperhatekno ambek tuan rumahi. Waman dan barang siapa karena yang ada sopaman iku yu'minu iman sopaman billahi kelawan Allah wal yaumil akhiri falyakun mengkebeci ngucap sopaman khairan ing ucapan kang bagus auliasmul utawa supaya menengo sopaman. Dalam hadis lain barang siapa yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah kalau berkata, berkatalah yang baik, berkatalah ucapan-ucapan yang ada manfaatnya, yang ada gunanya, bukan hanya ngomel-ngomel tak ada artinya. Kalau tidak bisa berbicara yang baik, diam saja. Itu mestinya orang yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala dan bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, man utawi sapane wong sarra kang bungaken ing man apa yumadda ing den dewaaken lahu kaguyungan
fi umuri inglam umuri man wa yuwassa'ah lan linjabrakan la qadiman apa fi rizkihi inglam rezekine man wa yudfa'alan ditolak anhu saking man mitatus su'i mati elek falyati wal falyataki menggebuci udhiya sapa man Allah ing Allah taala wal yasil bal wuci nyambung sapa man rahimahu kepada familinya man. Nabi bilang barang siapa yang ingin panjang usia, artinya umur yang diberikan oleh Allah diperlukan hal-hal yang baik-baik, bukan hidup 60 tahun tapi sembahyang enggak, zikir enggak, berjamaah enggak, berbaik enggak, itu namanya pendek usia. Walaupun 60 tahun tapi kalau maunya itu pendek usianya, walaupun hanya 40 tahun 35 tahun tetapi banyak amal baiknya, banyak amal ibadahnya, banyak pahalanya, itu namanya panjang usia. Barang siapa yang ingin diberi umur yang panjang, rezekinya dilapangkan oleh Allah, ekonominya enggak sempit, ekonominya yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Barang siapa yang ingin tidak mati elek, tidak mati jelek, pesan Nabi: 1. Bertakwalah kepada Allah. 2. Bersilaturahmihlah dia itu. Takwa kepada Allah, bapak-bapak dan saudara-saudara, tentu mengandung isi 5. 1. Iman. Enggak mungkin orang yang tidak beriman akan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa kepada Allah otomatis itu adalah iman. Iman itu ada unsur-unsur yang harus ada. Iman kepada Allah. Allah yang sifatnya lam yalid wa lam yulad, tidak menganakkan dan tidak dianakkan. Mukhalafah lil hawadits, tidak sama dengan makhluk. Itu Allah. Iman kepada para malaikat Allah. Iman kepada seluruh nabi-nabinya Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu iman 1. Itu baru orang bisa bertakwa kepada Allah. Kalau tidak iman, tentu bagaimana akan bertakwa kepada Allah? Kedua, ilmu. Ngomong iman, ngomong mukti dengan Allah, tapi gak tahu belajar, gak tahu memperbaiki amal baiknya, gak ada usaha untuk memperakhlakkannya. Bagaimana akan benar amal baiknya, ibadahnya, hubungannya dengan orang kalau tidak punya ilmu? Ibadahnya pun tanpa ilmu yang dituntunkan oleh Nabi tentu tidak akan sampai kepada Allah. Sering saya bacakan, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa ilmu, maka amalnya di sisi Allah takkan ketemu. Isinya lagi takwa kepada Allah ini sabar. Sabar apa? Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Orang menjauhi teler-teleran ini harus sabar. Sabar tidak meminum. Sembahyang ini harus sabar. Kalau tidak sabar nggak bisa sembahyang. Karena sembahyang ini berat. Wa innaha lakabiratun illa al khashiin. Sungguh solat itu berat sekali, bukan ringan, kecuali atas orang-orang yang khusyuk. Siapa mereka? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang yakin bahwa mereka pasti menghadap Allah dan pasti kembali kepada Allah Ta'ala dan pasti mati suatu saat. Kalau sudah yakin begitu, sembahyang tidak berat rasanya. Untuk melakukan ibadah itu memerlukan kesabaran dan ketabahan. Makanya kalau orang nggak sabar, maghrib sembahyang, isya tidak. Sembahyang maghrib, isya sembahyang, subuh nggak sembahyang. Jumatan sembahyang, yang 5 waktu nggak sembahyang. Idul Fitri, Idul Fitri sembahyang,
yang 5 waktu sehari semalam nggak sembahyang. Kenapa? Nggak sabar melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu perlu kesabaran dan ketabahan, Pak. Nunggu imam malas langsung keluar. Terlalu kesuwen imamnya keluar sembahyang lagi. Kalau makmum malas, karena kalau makmum malas terlalu lama sembahyang sendirian, nah cepet-cepet kayak sedan. Kalau terawih yang pakai satu juz nggak senang. Kenapa? Yang pakai singkat-singkat. Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Amin, wal Qur'an Hakim, Allahu Akbar. Kenapa? Malas lama sedikit. Ya cari imam yang sedan-sedan aja. Itu takwa kepada Allah. Barang siapa ingin diberi umur yang panjang, rezekinya dilapangkan oleh Allah Ta'ala, tidak mati jelek, maka satu, bertakwalah kepada Allah. Ini hubungan baik dengan Allah. 2, bersilaturahmi, hubungan baik dengan sesamanya. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi alaihi salatu wassalam, qala Allah azza wa jalla, berfirman Allah azza wa jalla. Ini namanya hadis kursi, lafalnya dari Nabi Muhammad, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud dan maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Anallahu wa anar rahman, khalaqtur rahim wa syaqaqtu laha isman min ismi, faman wasalaha wasaltuhu wa man qata'aha qata'tuhu. Aku iki Allah, saya ini Allah, saya ini zat yang 15 kasihan. Wis banyak melanggarnya, masih dikasih makan, masih sugih, masih wasal nang dunyo, tapi nang akhirat nek wis kafir diancam di malaikat, awas kon tak encup-encup lu nang neraka. Kalau dunia Rahman Rahim, Allah Rahman, belas kasihan. Walaupun masih banyak dosanya, masih diberi rezeki, masih beri hidup sehat. Aku iki Allah yang bersifat Rahman, belas kasihan. Aku ciptakan kata-kata Ar-Rahim ini keluar dari kata salah satu dari namaku, yaitu Ar-Rahman. Rahim dikeluarkan dari Ar-Rahman. Oleh karenanya, barang siapa yang menyambung hubungan famili, berarti aku menyambung kepada dia. Dan barang siapa yang memutuskan hubungan dengan familinya, aku, kata Allah, memutuskan hubungan dengan dia. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala, dan bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qati'ur rahimin. Tidak masuk al-jannata, ke surga, sapa qati'ur rahimin, wong sing memutuskan hubungan famili. Oleh karenanya kita enggak bisa tiap minggu, ya 1 bulan, enggak 1 bulan 1 tahun. Tapi ojo bendino, saben malam kumpul main reme terus, enggak bisa-bisa. Kalau terus-terus memang enggak, jarang-jarang bisa bermusuhan, bertengkar. Makanya kata Nabi dalam hadis lain, dzurhibban tasdad hubban, berkunjunglah jarang-jarang, akan semakin cinta kamu. Kalau tiap orang terus kumpul, itu bisa bertengkar nanti, bisa bermusuhan jadinya. Terlalu dekat itu juga nggak baik. Yang sedang-sedang, khairul umur awsatuha, sebaik-baik urusan adalah yang sedang-sedang saja. Wa qala, dan bersabda sapa Nabi alaihi salatu wassalam, innal rahmata, sesungguhnya rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, iku la tanzila tumurun apa rahmat ala qaumin ing ngatasi kaum, iku fi ingil qaumin qatirahimin, utawi wong sing memutuskan hubungan famili. Kata Nabi, rahmat Allah itu tidak diturunkan kepada sekelompok orang, sekelompok manusia, yang di dalam kaum itu ada orang yang memutuskan hubungan famili. Dengan demikian kesimpulannya, satu bangsa, satu daerah,
satu keluarga yang bermusuhan, pecah-pecah, retak-retak, rahmat Allah tidak diturunkan. Ya karena rahmat Allah tidak diturunkan, tentu kacau balau, musibah, malapetaka dan macam-macam. Gitu Pak. Fa idza kanatir rahmatulan mongkon tatkala ana apa rahmat iku latan zila ora tumurun apa rahmat al qaumi ing rasi kaum bisabab kaunika ti irami kelawan sebab anane wong sing memutuskan hubungan famili mau saten kaum fa kaifa yakunu mongko hale kaya apa ana apa halqati tingkai wong sing memutuskan hubungan nafsu ing awake kati wa kaifa yakunu bagaimana ada apa maktullah ta'ala murkanya Allah ta'ala para kalti waqat dan memutuskan hubungannya Allah ia kepada kalti mingkil khairin dari setiap kebaikan. Kalau sudah rahmat Allah tidak turun kepada Allah memutuskan hubungan dengan dia dari segala macam kebaikan. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan petunjuk pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak baik sehingga menjadi baik, apa perbuatan yang jelek mudah-mudahan kita menjadi baik. Amin. Allahumma kembali kepada kuncinya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak mampu melaksanakan ibadah, ya, tidak bisa menghindari dosa dan maksiat, tidak mampu melakukan ibadah kecuali karena memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'alaikum ay ilzamu, tetaplah sampean semua rahimakumullah. Semoga Allah memberi kasih sayang kepada sampean semua bisilatil arhami kalan menyambung famili wa iyyakum lan wudhiyo sampean kabeh wa qati'atahum ing memutuskan hubungan pada arham. Selalulah kita bersilaturahmi dan jangan sampai putus hubungan dengan famili karena termasuk dosa paling besar. Fa innaha man qasa tamani qati'atahum min a'lamil asami, termasuk paling gede ni pira-pira dosa. Jadi memutuskan hubungan itu adalah termasuk dosa yang paling besar. Siksanya, sanksinya disegerakan oleh Allah diberikan, yaitu ketika hidup di dunia diberi sanksi, di akhir kelak siksa yang sangat pedih. Jadi dua kali, di dunia mendapat sanksi dari Allah Ta'ala, di akhirat ya siksa yang sangat pedih. Wa aqubatuha utawi siksani qati'ah muajjalatun iku disegerakan di dunia ing dalam dunia. Ketika hidup dunia sudah diberi sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang suka memutuskan hubungan keluarga. Ada orang gang hubungan bukan niat karena memutuskan hubungan famili, cuma kalau bersahabat dengan saya ini nanti doyan togel, saya ini nanti doyan togel, saya nanti kalau bersahabat ini enggak sembahyangan. Nah, itu namanya menghindari, bukan karena dia bermusuhi, tetapi khawatir menjadi jahat sebab pergaulan itu. Muajjalatun fid dunya, yang dalam dunya ma'ama sartane barang yadzakhir kang menyimpan sapa Allah Ta'ala lil qati karena kanggo wong-wong sing medhot sanak famili fil akhirat ing dalam akhirat min syadidil azabi, saking siksa yang sangat pedih, wa alimil azabi yang yakni siksa yang sangat pedih. Jadi orang yang memutuskan hubungan famili, cucunya ganteng gagah, pangkatnya tinggi, kakeknya masih hidup enggak diakui kakeknya, anaknya hebat, hubungan jadi orang hebat-hebat, bapaknya karena kurang hebat, enggak diakui itu ayahnya pada kawannya. Ini bapak sampean, bukan, itu tetangga saya. Aduh, kasihan orang begitu itu. Di dunia oleh Allah Ta'ala dikasih sanksi, di akhirat akan memperoleh siksa yang sangat pedih. Wa kadzalika, dan demikian juga yu'ajilu menyegerakan sapa Allah Ta'ala sawabal birri ing ganjaran kebagusan wasilatilan menyambung hubungan famili fid dunya ing dunia
Sebaliknya juga begitu, orang berbuat baik, memang dunia ini tempatnya beramal, akhirat tempatnya balasan. Kalau akhirat sudah bukan tempatnya beramal lagi, tapi tempatnya balasan. Tetapi pengaruh-pengaruh amal baik ketika di dunia sudah ada, pengaruh-pengaruh perbuatan jahat juga ada. Bingung begini, bingung begini, bingung, banyak duit bingung, nggak punya uang bingung. Ternyata orangnya nggak dekat dengan Allah, sembahyang tidak, selalu bingung. Kenapa? Orangnya nggak dekat dengan Allah Ta'ala. Dalam keadaan banyak uang bersyukur, yang gembira ceria, sedang nggak punya uang nggak susah. Oh, orangnya dekat dengan Allah Ta'ala. Falkuruni alkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kalian kepadaku, maka aku ingat kepada kamu. Konsekuensinya, kalau Allah Ta'ala ingat kepada hambanya, Allah memperhatikan, Allah menjaganya, Allah melindungi daripada musibah dan malapetaka. Karena apa? Diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu konsekuensinya begitu, Pak. Demikian juga pahala perbuatan baik dan bersilaturahmi di dunia dikasih ma'ama sartani barang yudakhirkan nyimpen sapa Allah Ta'ala lil wasili karena wong sing menyambung hubungan famili min ababis sawabi sangking kedini ganjaran wa karimil ma'abilan mulyani kon bali. Wa qala dan teman-teman bersabda siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asraul khairi, adapun paling cepatnya kebaikan sawaban ganjarani iku albirru, kebagusan, wasilaturrahim, dan menyambung hubungan famili. Kata Nabi, kebaikan yang paling cepat mendapat pahala berbuat baik dan bersilaturrahmi, datang ke rumahnya famili, rezeki cepat, dikasih kopi, dikasih teh, masih dapat pahala yang sama. Wasra'un syari, dan adapun paling cepatnya kejelekan, kejahatan, iqabal, siksanya, al-baghyu dhalim wa qati'atur rahim, dan memutuskan hubungan keluarga. Wa qala Nabi alaihi salatu, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ma min dzambin ka'ano saking dosa ad-daru iku luwi patut ayu ajila untuk menyegerakan sapa Allah Ta'ala li sahibi marang wong sing duweni dzambin al-uqubata ing siksa fid dunya ing dalam dunya ma sartani barang yudakhir kang menyimpen sapa Allah Ta'ala karena sahib fil akhirati ing dalam akhirat min bagi tinimbang saking lacut wa qati'atur rahimi, dan memutus hubungan keluarga. Kata Nabi, dosa tidak ada yang paling layak untuk disegerakan oleh Allah siksanya di dunia kepada yang bersangkutan, di samping nanti siksa akhirat, daripada orang yang suka zaliman kepada orang yang suka memutuskan hubungan famili. Kultu, saya berpendapat, fasawabul birri, maka adapun ganjaran kebagusan, wasilati, dan menyambung hubungan famili, muajjalun iku dikhususaken, disegerakan, wa muajjalun, dan ditempokan, ada yang di akhirat, ada yang di dunia. Wa yaqabul uquqi, dan adapun siksani menyakiti hati, wal qati'ati, dan memutuskan hubungan, kadzalika demikian juga nas'alu nyuwun kita Allah ing Allah Ta'ala al-afiyat ing selamat, amin Allahumma amin. Wa yang bagi, dan sebaiknya lil insani bagi manungsa apa ya sila yento menyambung sapa insan arhamau ing famili insan, wa illam yasiluhu, dan sekalipun tidak menyambung siapa arham kepada insan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kalau orang sudah baik dengan kita, kita baik, itu wajar. Kalau orang sering berkunjung ke rumah kita, lalu kita berkunjung kepada dia, itu wajar. Yang lebih baik lagi, orang sudah memusuhi kita, tetapi kita memaafkannya. Orang sudah memutuskan hubungan dengan kita, tetapi kita sambungnya, itu lebih baik lagi. Orang punya kesalahan meminta maaf kepada orang yang disalahi, itu wajar. Namanya orang punya kesalahan. Yang paling baik, orang disalahi orang, dizalim orang, tidak dimintai maaf, dimaafkan terlebih dahulu. Justru itu yang lebih baik lagi. Sampai-sampai dalam hadis lain Rasulullah berkata, itu termasuk akhlak-akhlaknya calon-calon penghuni surga.
Wa yuhsinulan bagusaken sapa insan ilahi marang arham, wa illam yuhsinulan sekalipun ora bagusaken sapa arham ilahi marang insan. Tetapi ini orang yang hebat, yang umum. Kalau orang baik dengan kita, kita baik dengan dia. Kalau orang jahat dengan kita, kita nggak baik dengan dia. Yang umum begitu. Yang lebih baik, orang sudah nggak baik dengan kita, kita mesti baik dengan mereka. Sebab bersilaturahmi itu tidak balas-balasan sebenarnya, Pak. Cuma kadang-kadang orang itu begini. Itu makanya kalau orang tidak ngerti, ini punya kebutuhan, lalu dibantu, tapi tujuannya biar nanti kalau saya punya kepentingan dibantu juga. Nah, kalau begitu bukan lillahi ta'ala berarti itu. Nyumbang seperti karena Allah, mengharapkan ridha Allah Ta'ala. Nanti membalas atau tidak, urusan dia. Itu. Qala bersabda sapa Nabi alaihi salatu wassalam, laisal wasilu, tidak ada orang yang menyambung hubungan famili iku bil mukafi kelawan saling balas-balasan, walakinal wasila lan akan tetapi wong sing menyambung famili wa utawi wasil iku alladzi wong idza quti'at jika putus siapa rahimu famili ini ladzi wasalaha maka menyambung sapa ladzi ing rahimu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bersilaturahmi itu bukan saling balas-balasan. Kalau satunya membawa gula 4 kilo, orang tidak datang dikasih 5 kilo. Enggak gitu balas-balasan. Iya kalau mampu satunya, kalau tidak. Nah, nanti kalau umpamanya nyumbang 7 kilo, nanti dibalas 10 kilo. Kalau nyumbang 15 kilo, nanti nyambung 1 kintal. Itu namanya balas-balasan. Tidak gitu. Orang yang menyambung hubungan famili itu adalah orang yang apabila putus hubungan famili disambungnya. Wa yambaghi lan seyogyanya sepantasnya selayaknya lahu kadu insan. Aidon halimale apa ayasbir yang sabar sapa insan ala azahub ing ngatasi gangguani arham. In adahu lamun mengganggu ngelaraaken sapa arham hu ing sin. Bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, kita punya famili, kita punya tetangga, kita punya keluarga, tidak semuanya baik. Ya tentu tidak semuanya jelek. Perasaannya juga ada yang sama, ada yang tidak sama. Kadang-kadang perasaan kita sudah berbuat baik masih diganggu, masih diomelin, oleh-olehnya kurang banyak katanya. Nah, itu sabar hendaknya menghadapi famili-famili yang usil demikian itu. Wala yukafi'ahum, dan jangan mengimbangi sapa insan ing irhalham bisa taim kalawan gawi Allah ing arham in asa'u biya berbuat jelek siapa rahim ilahi kepada insan. Bal yakfu, bahkan memaafkan sapa insan, wa yasfahu, dan memaafkan sapa insan, wa yusilu dalam menyambung sapa insan, wa yusilu dalam berbuat baik sapa insan. Jadi kalau ada famili yang berbuat jahat kepada kita, kita balas dengan baik. Itfa billati hiya ahsan, tolaklah dengan cara yang justru lebih baik. Kalau zalim kepada kita, kita memaafkannya, dan itu sifatnya orang yang bertakwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Sifat-sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah, suka menggunakan sebagian daripada kekayaannya, daripada hartanya untuk mengharapkan ridha Allah, baik dalam sedang gembira, banyak duit, sedang banyak duit, banyak uang, atau sedikit lagi seret. Kadang-kadang orang begini, Pak, saya nggak punya uang banyak, ya nggak usah bersedekah lah, yang banyak uang saja bersedekah. Itu kurang benar, Pak, nggak tepat sebelumnya. Sebenarnya orang yang lagi keseret, yang ekonomi nggak maju itu mestinya juga bersedekah. Barangkali dengan sedekahnya itu kesulitan kita dihilangkan oleh Allah, diganti dengan ekonomi yang justru lebih mudah dan gampang lagi. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas.
Salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa adalah memaafkan kepada manusia. Bukan salah sedikit diantemi, salah sedikit diantemi, salah sedikit. Itu bukan sifatnya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama audaulan semongso ngelarakan mengganggu sabarham ing insan wa saulan berbuat Allah sabarham ing insan pihaki ing hak insan kana silatu mongko ana apa silatu hubungan lahum marang arham iku akad luwi kokoh. Kalau mereka justru hubungan kurang baik dengan kita, silaturahmi kepada mereka justru lebih sangat bagusnya. Wa kanati sadaqatu dan ana apa sedekah alaihim ing tasarham iku afdalah lebih utama. Kalau orang sudah hubungan renggang dengan kita, bersedekah kepada mereka lebih afdal, lebih banyak pahalanya daripada kita bersedekah kepada orang yang sudah baik-baik dengan kita. Qala bersabda sahabat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, afdalus sadaqati as-sadaqatu ala dirrahimil kashihi wa wallazi yutmirul adawata liqaribihi al-muhsini ilaihi. Paling utamanya sedekah adalah sedekah kepada famili, yaitu famili yang menyimpan permusuhan pada familinya. Sebenarnya hatinya ada dendam-dendam kepada orang-orang yang berbaik. Bersedekah kepada orang yang sebenarnya hatinya masih punya urak-urak itu justru lebih afdol, lebih banyak pahalanya, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa mengikuti ajaran beliau. Enggak bisa 100% ya 99%, enggak bisa 9%, 95%. Belum baik sekarang, mudah-mudahan besok baik. Besok belum baik, mudah-mudahan besok lusa baik. Besok lusa baik, seminggu lagi mudah-mudahan baik. Seminggu lagi belum baik, mudah-mudahan sebulan lagi menjadi baik. Seminggu lagi, sebulan lagi belum baik, setahun lagi mudah-mudahan baik. Sudah umur 45 tahun kok belum baik, mudah-mudahan hampir mati kurang 1 tahun menjadi baik, mati husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, inilah yang dapat disampaikan kuliah subuh dan pengajian pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, Allahumma amin. Al-Fatihah ila hadratil Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa khanihi min al-amir sayyid والصحابة الخواتم جميع الله تعالى وجميع العلماء العاملين خصوصا قدوتنا في الدين إمامنا الشافعي حنفي ومالك حنبلي ومالك حنبلي وجميع ولسانه الذين نشروا الدين الإسلامي في بلدتنا إلى وفي جاوا وما حولها خصوصا مولانا كانجeng Ahmad rahmatullah Sunan Ampel wa man jawarahu afadullah alaina bi barakatim al-Fatihah. وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا أجدادنا صحابتنا وجميع خالاتنا الذين سبقونا بإيمان غفر الله لنا ولهم وجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعلنا لهم مغفرة من خزي النار وجميع الحاضرين الحاضرات ومن اتبعنا في مجلس هذا جعل الله يوم من أهل السلامة والسعادة والكرم والبركة في الدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubillahi min ahyahin nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma. ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا محروما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد تفعلت طاعتك والتقت بمحبتك وتوحدت بدعوتك وتعالى شطر شريعتك ووفق اللهم رابطتها ودم والدواء الحياة وجمعتها على شريعتك. اللهم يا محول الأحوال حول أحوالنا إلى أحسن حال. اللهم نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا ربنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار.
ya azza ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkaltu pasrah sapa ingsun wa ilaihi lan marang Allah taala unibu balik sapa ingsun gede. Faqat alimtum mangko teman-teman wis seru ngerti sampean kabeh. Ma'asyal ikhwani wa golongan sedulur-sedulur rahimakum semoga mugi-mugi salah melasi ing sampean kabeh sapa Allah taala fadlal jihad ing keutamaan keistimewaannya jihad berjuang fi sabilillah ing dalam membela agama Allah taala wa makana tahu dan fungsinya jihad minad dini terhadap agama. Dengan demikian setelah pertemuan beberapa hari lewat pengajian kitab ini, kita tahu semuanya bapak-bapak dan ibu-ibu tentang keistimewaan dan kelebihan keutamaan berjuang membela agama Allah dan fungsinya jihad terhadap agama telah kita tahu. Dengan demikian maka barang siapa yang mampu berjihad, ada kemungkinan, ada kemampuan berjihad, ayo berjuang membela agama Allah. Cepat-cepatlah nyincing, mensingsingkan lengan baju, jangan malas-malas untuk membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Paman mengkau tahu sapa orang wong iku isatu mampu sapa man al jihad ing perang wa tamakkalalan kungang sapa man minhu saking jihad fal jahid mengkau becik perang sapa man wal ibadilan becik aki-aki sapa man wa syamirlan becik cancu totali wonto sapa man walaya takasalan ojo aras-arasan sapa man wala aku yukasirul ojo upeka sapa man. Oleh karena sudah setelah kita tahu keutamaan dan keistimewaan jihad di dalam membela agama Allah Ta'ala dan fungsinya terhadap agama, mari kita siapa di antara kita yang mampu untuk berjihad, kita berjuanglah demi membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andil dalam perjuangan masjid tempat ibadah kepada Allah Ta'ala, andil di dalam kepentingan agama, andil dalam kepentingan musalla, andil dalam kepentingan pondok pesantren, yang penting menjurus kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah mengerti keutamaan dan keistimewaan jihad berjuang di dalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kalau orang Islam harus berperang melawan orang-orang kafir, ya berperanglah melawan orang kafir. Wa man lam yastati utawi sapana wong ora mampu sapa man wala utamakan lan ora kurang sapa man fala yaghai mengkono tepana ing atas iman biusin niat ikalan bagus niat bil jihad ing dalam perang wa kasratid du'a ilan akai dungake lil mujahidin marang wong-wong sing perang wa i'anatim lan nulung mujahidin bima kalan barang yang dulu kang mampu sapa man ing ilahi teman. Kalau kita tergolong orang yang tidak mampu untuk berjuang, mungkin karena sakit-sakitan, kemampuan finansial tidak ada, yang penting kita punya niat yang baik untuk berjuang membela agama. Ada niatan untuk ikut andil dalam memperjuangkan membela agama Allah Ta'ala, dan banyak-banyaklah mendoakan orang-orang yang suka berjuang membela agama Allah Ta'ala dan membantu mereka sesuai dengan kemampuan kita. Itulah yang dipesankan oleh pengarang kitab ini bagi kita sebagai muslim. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wal yastaghilan becik sibuklah sapa man sahat bi mujahadati nafsi kelan merangi hawa nafsu niman wa hawa ulan hawa nafsu niman fi ata'atir ma rabbih ing taat pangerane wong wa maula ulan lan mendarane man fa inna dzalika mangko satemene mungkur mujahadah min aqsamil jihad iku termasuk pira-pira bagian-bagian jihad. Bapak-bapak dan saudara-saudara, selain berperang, berjuang membela agama Allah, bahkan melawan musuh-musuh Islam, di sini dianjurkan hendaknya manusia kita umat Islam ini
berjuang, berperang melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada musuh kita yang ada dalam kita sendiri, itu hawa nafsu, dorongan-dorongan hawa nafsu jahat yang mendorong kepada kejelekan dan kejahatan. Lah ini kalau kita tidak mengurangi, tentu kita tidak bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau sembahyang subuh malas, kalau tidak diperangi hawa nafsu, kita nggak bisa sembahyang subuh. Mau sembahyang isya, kita malas, kalau tidak diperangi hawa nafsu kita nggak bisa sembahyang isya itu. Oleh karenanya ada jihad yang ada pada dirinya sendiri, yaitu memerangi hawa nafsu. Di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mujahidu man jahada hawahu wal muhajiru man hajar aman Allah anhu. Berperang itu bukan melawan orang kafir saja, tetapi berperang itu adalah orang yang suka melawan hawa nafsunya, tidak menjadi budak nafsunya, tidak mengikuti dorongan hawa nafsu jahatnya, tetapi orang yang selalu mendorong, mengarahkan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak ikut hijrah bersama-sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu di Madinah dari Mekah, yang disebut orang yang hijrah itu adalah orang yang meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kata Nabi, al-mujahidu utawi wong sing perang iku man wong jahada kang perang sapa man hawa ing hawa nafsu iman, wal muhajiru utawi wong kang sing hijrah man hajara iku wa hajar kang ninggalaken sapa man ma ing barang, nah kang larang ing ma sapa Allah taala arusan ing man. Yang disebut orang yang hijrah sekarang ini adalah orang yang meninggalkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu saat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sebagian sahabat. Sahabat itu datang berperang melawan orang-orang kafir lalu pulang ke rumah. Setelah datang pulang ke rumah ditanya orang Nabi, "Wahai para sahabat, kalian telah datang berperang melawan orang-orang kafir. Itu perang yang kamu lakukan baru perang kecil. Sekarang kamu pindah harus berperang kepada perang yang besar." Lalu sahabat bertanya kepada Nabi, "Nabi, kami berperang itu bukan main, berat sekali. Kok masih dikatakan perang kecil? Kenapa Nabi? Perang yang besar itu perang apa Nabi?" Kata Nabi, "Jihadun nafsi adalah memerangi, melawan hawa nafsu jahat." Melawan hawa nafsu jahat itu adalah perang yang paling besar. Kenapa? Tidak semua orang itu bisa melawan hawa nafsu jahat. Tetapi kalau orang itu benar-benar imannya teguh, imannya kuat, insya Allah ringan melawan hawa nafsu jahat. Mau Jumatan malas, tidur aja di rumah karena panas-panas. Puasa-puasa mau Jumatan malas, tidur aja di rumah. Itu namanya hawa nafsu jahatnya dituruti. Itu tidak mampu melawan dan berperang melawan hawa nafsu jahat. Sudah Allahu Akbar 4:30 bangun sumunya, tidur sampai bangun 7:30. Itu namanya tidak memerangi hawa nafsu jahat. Berat sekali memerangi hawa nafsu jahat itu. Sehingga kata Nabi kepada sebagian sahabat, "Kamu telah datang dari perang kecil, akan pindah kepada perang yang lebih besar lagi, yaitu memerangi hawa nafsu jahat." Ini berperang melawan orang-orang kafir dan perang melawan hawa nafsu jahat kita. Semoga kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jangan berperang sama-sama muslimnya. Kalau berperang bunuh-membunuh sama muslimnya, itu bukan perang, perbuatan jahat yang menghilangkan amal baiknya itu. Tsumma inna min akbaril kabair, kemudian satu niku setengah sangking paling gede pira-pira dosa gede, al mubiqati kang merusak amal baik, wa adzamil jaraim lan paling agung pira-pira dosa, al muhlikati kang merusak amal baik, apa kita al muslimina memerangi para wong-wong Islam ba'di sebagian muslimin
ba'dal ing sebagian yang lain ala riyasati karena kepentingan kepemimpinan, kekuasaan, wal mulki lan kerajaan, wa hududin nafsi lan biro bagian-bagian dunia. Bapak-bapak dan saudara-saudara, sebaliknya sesungguhnya di antara dosa-dosa yang paling besar yang dapat merusak amal baiknya, amal sholatnya hilang, amal sedekahnya hilang, amal pahala amal baiknya hilang. Itu dosa-dosa yang merusak pahalanya amal baik adalah membunuh seorang muslimnya antara satu dengan yang lain, dibunuh pada rebutan kepemimpinan, rebutan kekuasaan, rebutan harta benda. Itu dosa besar yang termasuk menghabiskan, merusak amal-amal baik. Na'udzubillah, mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan itu. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Ta'ala, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, sehingga kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan sekaligus manusia itu senang kepada kita. Insyaallah kalau begitu kita menjadi orang tergolong selamat, bahagia, sejahtera di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat kepada kita semuanya. Amin. Allahumma amin. Mulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika il halki kullihim Muhammadun sayyidul كونين والثقلين